Data dari World Bank atau Bank Dunia lewat Logistic Performance Index atau LPI, kinerja indeks logistik Indonesia di tahun 2023 anjlok. Dengan anjloknya indeks kinerja logistik Indonesia di tahun 2023 ini, maka bisa dipastikan kalah bersaing dengan negara lain. Kurang dari 1 tahun menjelang pemilu 2024, pemerintah mendorong PSN untuk segera dibangun dan juga dituntaskan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana soal pemantauan dari perspektif keuangan terkait dengan dikebutnya proyek-proyek PSN ini, sudah bersama dengan kami Bapak Kisyadi selaku Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Kisyadi, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih proses pengawasan keuangan terkait dengan proyek infrastruktur negara yang dilakukan oleh BPKP selama ini? Ya, untuk PSN, BPKP diberikan mandat oleh Presiden untuk melakukan pengawasan. Khususnya kami sudah mulai melakukan pengawasan sejak tahun 2016 ketika PSN ini diluncurkan. Jadi fokus pengawasannya adalah pada 13 aspek tata kelola, mulai dari melakukan evaluasi terhadap proses perizinan, perencanaan perizinan, sampai kepada pemanfaatan dari PSN, terutama yang sudah selesai. Jadi itu tugas yang diemban diberikan oleh Presiden pada BPKP. Baik, terima kasih Pak. Lalu kalau kita lihat dari data Pak Kisyadi, ini memang ada beberapa data yang agak berbeda nih Pak, terkait dengan PSN nih yang ditargetkan untuk tuntas segera. Kalau dari BPKP sendiri menyebutkan ada 58 PSN yang belum dimulai, artinya akan segera dikebut. Kalau dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan ada 27 proyek lagi. Kira-kira mungkin boleh dipertegas berapa sebenarnya PSN yang akan dikebut dalam waktu dekat, terutama menjelang pergantian era pemerintahan, dan juga rencananya ada berapa anggaran yang akan dikucurkan terkait dengan sisa PSN ini? Ya, jadi PSN itu kami mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah PSN yang belum mulai konstruksi, dan yang kedua adalah PSN yang sedang mulai konstruksi atau sedang dilaksanakan konstruksi, dan yang ketiga adalah yang sudah selesai konstruksi. Nah, kami dengan aparat kami di seluruh Indonesia, di provinsi, melakukan pendataan data ini langsung ke proyek-proyek. Jadi kalau di tempat kami memang sampai dengan hari ini yang belum mulai konstruksi itu 58 proyek. 58 proyek. Sebagian sudah selesai dan sebagian memang sedang ongoing. Nah, kalau soal data, memang data ini kan jalan terus ya Bu ya. Jadi ada yang sedang yang direkrut misalnya di tanggal sekian. Jadi otomatis tidak ada data yang berhenti. Jadi sampai sekarang juga mulai berjalan terus. Mungkin boleh gambarannya sedikit Pak, proyek-proyek seperti apa sih yang termasuk dari 58 proyek ini? 58 itu ada di kurang lebih sekitar 14 sektor. Ada sektor jalan dan jembatan, infrastruktur, ada yang di perkebunan, ada yang di kereta api dan sebagainya. Baik, kalau kita bicara soal PSN ya Pak, biasanya kan membutuhkan biaya yang tentu saja besar begitu. Apakah kendala PSN belum dimulai yang 58 ini problemnya itu ada di keuangan, di proses keuangannya atau seperti apa? Kendala utamanya adalah di proses penyiapan sebenarnya. Jadi lahannya kadang belum siap gitu. Terus kemudian juga perencanaannya sendiri, DD-nya belum matang dan sebagainya. Lebih ke itu sebenarnya. Baik, berarti kalau bisa dibilang 58 PSN yang sebenarnya seharusnya segera dimulai ini, problemnya bukan di keuangan ya Pak, untuk mempertegas? Iya, lebih kepada perencanaannya yang dilakukan oleh kawan-kawan sebagai penanggung jawab program itu. Kemudian lahan. Jadi lahan ini agak mendominasi dari persoalan, karena memang banyak sekali, baik itu lahan di masyarakat maupun lahan pemerintah ya, instansi termasuk kehutanan dan sebagainya. Pembebasan lahan problemnya ya Pak ya? Iya,
Oke, memang itu selalu menjadi problem berkaitan dengan pembangunan proyek ya Pak, ya bukan hanya PSN saja, rata-rata di Indonesia memang problemnya adalah pembebasan lahan. Nah, kalau kita melihat PSN yang sedang dalam proses pengerjaan yang sudah berlangsung seperti yang Bapak golongkan tadi, apakah memang ada tanda-tanda nih bakal molor atau mangkrak? Karena kan kita sudah melihat sebenarnya target seluruh proyeknya ini harus tuntas sesuai dengan RPJMN 2020 hingga 2024. Ya, kita bersama dengan kawan-kawan sedang melakukan identifikasi ulang karena memang data ini harus valid tiap hari itu diupdate. Nah, nanti berapa yang kemungkinan akan molor dan tidak molor itu nanti akan dilaporkan nanti melalui mekanisme pelaporan dari BPKP. Kalau menurut penemuan BPKP sendiri sebenarnya molor atau mangkraknya itu kemungkinan besar akan jauhkah Pak dari target kebanyakan atau seperti apa? Kita belum bisa memastikan ya, karena memang semuanya masih berjalan gitu. Kan proyek itu tidak semuanya harus memakan waktu lebih dari 1 tahun atau berapa bulan. Tapi begitu jalan kadang-kadang ada yang cepat selesai. Oke, baik. Ini kan kalau kita bisa lihat, kalau dari data dari Mei 2016 sudah ada ratusan PSN yang sudah berjalan dan bahkan sudah tuntas. Kira-kira belajar dari prosesnya selama 2016 ini, apakah memang banyak begitu tanda-tanda misalnya problem di keuangan, misalnya kontraktor nakal atau pembengkakan biaya tidak wajar, itu sebenarnya sering terjadi nggak sih Pak terhadap infrastruktur PSN ini? Di PSN ini nggak ada. Saya kira masih semuanya on the track, terutama dari sisi keuangannya. Oke. Baik, lalu bagaimana BPKP menilai aturan investasi infrastruktur kalau di daerah sendiri begitu Pak? Apakah memang sudah semakin sederhanakah atau memang masih tumpang tindih antara aturan pusat dan daerah yang akhirnya mengganjal aliran investasi atau kalau kita bicara soal anggaran keuangannya? Kalau dari sisi ketentuan atau kebijakan antara pusat dengan daerah, memang ada sebagian yang tadinya belum nyambung, tapi sekarang sih karena BPKP ikut mendampingi di situ gitu dan memberikan rekomendasi baik dari sisi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga sekarang sudah jalan dengan lancar.